Selamat pagi anak-anak. Pagi, Sir. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dahsyat, ajaib, oke, luar biasa. Oke, mana semangatnya? Apa kabar hari ini? Dahsyat, ajaib, oke, luar biasa. Luar biasa ya. Kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini seperti biasa. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Siapa yang bertugas memimpin doa hari ini? Oke, Milan silakan. Tadi ke depan. Mari kita berdoa. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Milan yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke anak-anak, sebelum kita belajar materi KKA hari ini tentang pembelajaran defect, saya akan tanya, apakah semuanya masuk hari ini? Tidak. Siapa yang tidak masuk? Sayon dan Iter. Sayon dan Iter. Ada yang tahu kenapa Sayon dan Iter tidak masuk? Kalau Sayon kedukaan, kalau Iter dia tidak tanpa keterangan. Baik, berarti dua orang yang tidak masuk, Sayon dan Iter. Oke, hari ini kita akan belajar materi KKA kita. Jika beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita mempelajari apa itu KKA, dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana KKA itu relevan dengan kehidupan kalian, anak-anak di zaman sekarang, generasi yang sudah hidup berdampingan dengan media digital. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita etika dan resiko defect dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita menggunakan AI ya. Apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Mungkin Messi pertama boleh baca. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama Messi. 1. Joyful learning. Menjelaskan definisi dan teknik defect melalui eksplorasi gambar atau video yang menarik sehingga siswa belajar dengan rasa ingin tahu. Ya, hari ini kita akan belajar seperti janji saya beberapa waktu yang lalu, kita akan belajar bagaimana menganalisa gambar atau video yang real ataupun yang fake atau yang palsu. Ya, pernahkah kalian semua melihat video atau pernahkah kalian semua melihat video atau gambar yang tampak nyata tapi palsu? Pernah atau sering? Pernah atau sering? Sering ya. Ketika kalian buka Facebook itu pasti dia sering keluar, buka Instagram, buka TikTok pasti sering keluar. Yang kedua, mengapa penting untuk kita memeriksa konten digital sebelum kita mempercayainya? Ada yang mau jawab? Oke, silakan Angel. Angel boleh berdiri supaya kelihatan lebih semangat. Kenapa kita perlu memeriksa konten digital sebelum kita percaya? Jadi kita harus memeriksa konten digital sebelum percaya agar kita terhindar dari penyebaran informasi yang palsu. Karena konten digital dapat dengan mudah disebar dan dipercaya oleh banyak orang. Oleh karena itu, penting untuk kita memeriksa konten digital sebelum percaya. Oke, tepuk tangan untuk Angel. Luar biasa ya, berarti Angel sudah menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kita nggak boleh langsung percaya. Jadi kita harus periksa apakah itu kontennya real atau nyata atau itu adalah fake atau palsu. Siapa lagi yang mau jawab? Mungkin perwakilan laki-laki. Silakan Gerard. Berdiri. Jadi mengapa penting memeriksa konten digital sebelum percaya? Jadi memang kita kan generasi muda, kita masih bisa membedakan mana itu yang AI, mana yang asli. Tetapi mungkin orang tua kita mungkin bisa mempercayai berita tersebut. Misalnya contohnya ada keributan di mana, padahal itu kan tidak terjadi. Tetapi karena adanya AI, jadinya orang tua menyangka ada kegiatan tersebut. Jadi kita harus terus mengembangkan atau meningkatkan literasi digital kita supaya kita tidak mudah terkena berita-berita hoax atau berita yang bersumber dari yang palsu gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih ya. Oke, Gerard, tuh. Kalau kalian generasi milenial itu pasti bisa membedakan ya, ini pasti palsu. Tapi orang tua yang mungkin sekali-sekali mereka lihat media digital, mereka pikir itu berita yang benar. Terima kasih untuk perwakilan Angel dan Gerard. Oke, kita akan masuk materi kita pada hari ini. Saya akan tampilkan video bagaimana pengaruh defect di era digital ya. Ada dua video, nanti ketika video ini selesai saya tampilkan, siapapun boleh memberikan tanggapan ya terkait video ini. Tadi
Angel sudah memberikan. Kita harus memeriksanya supaya kita tidak gampang terpengaruh dengan berita-berita hoax ya. Tadi Gerard bilang mungkin kita bisa nih membedakan, tapi orang tua kita berarti kalian adalah perpanjangan tangan orang tua untuk menjelaskan mana konten yang asli, mana konten yang palsu. Saya akan tampilkan videonya. Oke, semuanya boleh lihat di depan. YouTubers are using deepfake technology in some very funny ways. At number 1, the fake. Oke, video pertama ini kalian sudah nontonnya ya. Sekarang ada yang mau komentar? Oke, silakan Messi. Apa yang Messi lihat dari video tadi? Tentunya tentang deepfake. Itu terjadi penukaran wajah Sir, yang dilakukan dari AI ya Sir. Penukaran wajah yang dilakukan oleh AI ya. Walaupun dia gender atau jenis kelaminnya laki-laki ataupun perempuan, tetapi wajahnya bisa berubah, baik laki-laki maupun perempuan. Oke. Deepfake merupakan gabungan dari kata deep learning dan fake atau palsu. Deepfake adalah teknik manipulasi gambar. Tadi dalam video kita sudah lihat dan kita sudah tonton bersama bagaimana wajah seseorang bisa ditukar. Suara tadi dari avatar ya, yang video kedua, dia bisa menirukan suara animasi film dan bahkan menukar wajahnya sehingga kelihatan real, atau video dengan kecerdasan artifisial sehingga tercipta konten baru yang terlihat asli dan meyakinkan. Ingat yang dikatakan oleh Gerard tadi, tidak semua orang bisa membedakan itu mana video asli, mana video palsu. Selanjutnya, deepfake bekerja menggunakan dua algoritma, yaitu generator dan diskriminator. Generator ini membuat kumpulan data pelatihan berdasarkan output yang diinginkan dan membuat konten digital palsu awal. Nah, sementara diskriminator menganalisis seberapa realistis atau palsu versi awal konten tersebut. Proses ini kemudian diulang-ulang sehingga generator dapat meningkatkan kemampuan dalam membuat konten yang kelihatan realistis, padahal itu tadi kontennya palsu. Saya ingin bertanya. Oke, bagaimana? Sebenarnya apa itu tujuan deepfake dan kenapa kita harus belajar deepfake? Oke, pertanyaan ini pertanyaan bagus. Apa itu tadi deepfake dan kenapa kita harus belajar? Zaman sekarang ini zaman digital. Segala sesuatu informasi kita peroleh dari mana? Media sosial, media digital ya. Ada berita-berita palsu di luar sana yang banyak sekali bersebaran, ataupun informasi-informasi itu yang kita terima. Bahkan di Timika ini kita banyak sekali mendengar informasi-informasi yang belum tentu itu kenyataannya, tetapi dibuat seolah-olah nyata. Nah, kenapa tujuan dibuat deepfake ini? Kita akan belajar dari dua sisi ya, tujuan dari segi positif dan tujuan dari segi negatif. Terima kasih nih ya untuk pertanyaannya, kita akan belajar bersama-sama. Tujuan deepfake. Dari segi hal yang positif, deepfake ini sangat berguna. Pernah kalian nonton film Avenger? Pernah nonton film tentang Harry Potter? Pernah nonton film tentang bagaimana mobil bisa berubah jadi robot? Pernah ya, Transformer. Nah, deepfake itu sangat berpengaruh pada dunia hiburan dan seni. Kenapa sangat berpengaruh pada dunia hiburan dan seni? Karena dengan adanya teknologi AI sekarang, orang bisa membuat visual yang kelihatannya real, padahal itu hanya sebagai editan atau deepfake. Nah, misalnya untuk membuat film di mana aktor yang sudah meninggal hidup kembali, atau film animasi serta action untuk membuat parodi yang lucu. Perhatikan, saya akan tampilkan dua video supaya kelihatan ini bahwa deepfake itu tidak selamanya sebenarnya itu merugikan, cuma disalahgunakan saja. Jadi bagi oknum yang melaksanakan yang baik, berarti itu akan jadi sesuatu yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kenal ini?
Siapa itu Soeharto? Presiden Indonesia. Video ini diambil tahun 2024. Kira-kira dia masih hidup atau sudah meninggal? Nah, tapi kelihatan nyata atau editan? Kelihatan sekilas. Nyata ya? Posisi duduknya, mulutnya, ekspresinya kelihatan nyata. Mengajak Anda untuk memilih wakil rakyat dari Golkar yang bisa dan terjangkau untuk semua. Oke, bisa dipahami ya. Berarti dia bermanfaat atau tidak defect ini? Bermanfaat jika dilakukan secara positif. Teknik pembuatan defect, perhatikan di depan. Ada yang pertama namanya face swapping atau pertukaran wajah. Tadi di video pertama itu yang Mike Tyson dan lain sebagainya itu bisa ditukar wajah, itu dari teknik yang pertama atau face swapping atau pertukaran wajah. Teknik ini melibatkan pertukaran wajah antara dua individu dalam sebuah gambar atau video. Teknologi ini sering digunakan dalam aplikasi hiburan seperti aplikasi pengubah wajah. Untuk mencoba teknik tersebut, kita bisa mengunjungi halaman website ini. Face swapping ya, dengan cara menyiapkan dua buah gambar yang akan ditukar wajahnya, yaitu satu gambar asli dan yang lain diganti dengan wajah yang akan diganti. Satunya adalah target face yang akan dimasukkan ke gambar original. Selanjutnya gambar diunggah ke aplikasi. Ini aplikasinya, kalian juga bisa praktek. Bisa juga sebenarnya kalau sekarang dipermudah tanpa aplikasi, tinggal kalian buka ChatGPT atau Gemini AI ya. Aktivitas menganalisis konten defect secara mandiri. Coba sekarang di handphone kalian masing-masing sudah bawa HP. Oke, coba secara mandiri kalian buka ChatGPT atau Gemini AI. Kita praktek bersama-sama. Siapkan foto kalian. Nanti kalian akan tunjukkan ya, tunjukkan di share hasilnya. Boleh pakai ChatGPT. Coba buka ChatGPT. Kita pakai new chat ya. Coba. Sudah buka ChatGPT? Sudah semua sudah buka ChatGPT? Oke, yang tidak ada HP boleh gabung dengan temannya yang ada HP. Nah, siapkan foto yang ada di handphone kalian. Misalnya kita begini ya. Tambah, ada tanda tambah di situ add foto atau files. Coba semuanya ada tanda tambah. Sudah. Siapkan foto kalian, terserah foto apa saja. Foto atau files, terus cari foto yang akan kalian rubah. Di sini ada foto teman kalian si Messi. Ya, nah anak ganteng satu ya, hanya pas foto. Oke, kita di sini begini. Mohon buat perintahnya, bantu saya merubah outfit gambar saya dengan seragam seorang apa kira-kira? Kalau laki-laki, perwira apa? Polisi ya, perwira harus spesifik. Perwira polisi lengkap dengan nama lisaku Messi. Oke, kita lihat hasilnya. Kelihatan AI bekerja luar biasa ya. Inilah mungkin gambaran nanti Messi setelah dia lulus SMA melanjutkan jenjang pendidikan di pemerintahan. Kita bisa rubah dia dengan permintaan kalian, dia akan berubah sendiri. Siapa yang sudah selesai coba boleh tunjukkan hasil yang kalian edit atau hasil yang kalian masukkan. Mana? Melodi sudah? Mana yang lain? Dia sudah? Luar biasa. Nah, Galang sudah selesai ini ya. Kalian perhatikan, dia sudah jadi seorang polisi yang luar biasa. Kelihatan ini kalau misalnya ini dia masukkan di media sosialnya untuk merayu seorang perempuan. Kira-kira perempuan mana ini ya? Coba perhatikan. Perempuan mana yang tidak tergoda dengan laki-laki gagah perkasa begini, oh? Luar biasa ya. Iya ya. Ganteng ya. Mulai ganteng ya. Ya, siapa yang perempuan? Bilang ganteng kan tidak ini? Ganteng ya? Nah, uangnya juga ganteng karena apa? Karena dia posisinya. Coba nih Dion, perhatikan temanmu. Ganteng kan tidak ini Dion?
Nggak, kalau ini dikasih ke perempuan pasti perempuan bilang, ini laki-laki gagah begitu toh. Jadi memang ini bagus sekali ya. Kita akan masuk diskusi kelompok, ya. Saya akan bagi kalian dalam 2 kelompok untuk kalian menganalisa gambar yang real dan gambar yang palsu lewat secara manual 2 tahapan ya. Secara manual dan secara sistem pakai aplikasi, pakai AI detektor ya. Sudah selesai diskusinya. Oke, kita akan presentasi kelompok. Kelompok 1 sudah siap. Kelompok 1 yang akan presentasikan. Fritz, sebagai ketua kelompok bertanggung jawab. Silakan Fritz. Untuk LK pertama, mengamati secara manual. Oke, Fritz baca hasil diskusi kelompok kalian. Ya. Gambar yang pertama kita temukan yaitu proporsi tubuh agak aneh, mata yang tidak simetris, tangan bengkok, tidak memiliki, ada juga yang tidak memiliki kaki. Oke. Gambar kedua. Gambar kedua, tangan tidak simetris, lalu tidak simetris, terdapat gigi pada lidah. Oke, gambar ketiga. Yang ketiga tidak terdapat ketebalan atau potensi. Oke, sekarang coba LK kedua. LK keduanya yang menggunakan aplikasi. Berapa persen kira-kira dia editannya? Gambar pertama itu 99%. Baik, oke. Gambar kedua. Gambar kedua 97% real dan 3%. Oke, gambar ketiga. Yang ketiga 100%. Oh, 100% real. Jadi, apa yang kalian dapat simpulkan? Selama pekerjaan hasil deteksi manual yang hasil dari tools online, deteksi manual menurut manusia, tools online menurut penjelasannya lebih mudah dan lebih canggih. Oke. Yang kedua, menurut kalian metode mana yang lebih dapat diandalkan dan mengapa? Yaitu jawaban kami lebih dapat diandalkan yaitu manual, jika tools online dapat saja melakukan kesalahan. Ya. Ketiga. Yang
juga apa keterbatasan efisien manual dan keterbatasan tools digital? Jawabannya keterbatasan manual yaitu kita bisa saja salah karena kita hanya belajar menggunakan mata saja dan kita juga bisa tertipu. Kalau keterbatasan tools digital bisa saja terjadi kesalahan atau error. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Setelah kalian belajar materi hari ini tentang deepfake, ya, deepfake itu mau tidak mau sudah ada bersentuhan dengan kalian, sadar atau tidak sadar, ya. Bahkan banyak gambar, berita-berita yang bisa diedit. Nah, pelajaran apa yang kalian bisa pelajari hari ini? Siapa yang mau jawab? Jadi yang saya pelajari terutama pada hari ini yaitu deepfake memang memiliki banyak manfaat bagi kita, tetapi juga memiliki banyak dampak negatif. Tetapi teknologi tetaplah teknologi dan itu telah mau tidak mau kita harus berdampingan dengan teknologi. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa mengurangi dampak negatif dan kita ambil saja sisi positif begitu. Oke, terima kasih. Terus yang paling menarik nih dari pembelajaran hari ini, praktek apanya? Untuk saya sih seperti kita bisa membuat gambar dari AI seperti misalnya seperti seragam tentara, polisi dan lain-lain, itu menurut saya menarik sih. Oke, terima kasih Gerard sudah mewakili. Jadi memang dengan teknologi yang semakin canggih, deepfake tidak menghalangi kita untuk berkreativitas tanpa batas, ya. Tetapi hati-hati dalam menggunakan deepfake karena bisa mendapatkan sanksi hukum, ya, bisa dipenjara karena jika kalian mau edit foto ataupun edit video teman kalian harus izin. Tadi seperti yang saya lakukan dengan foto teman kalian Messi, bilang Messi saya izin pakai fotonya Messi. Kalau Messinya keberatan kita nggak boleh. Tapi kalau Messinya bilang keberatan, asalkan kita editnya untuk kegiatan yang positif, ya seperti itu. Oke, hari ini kita sudah belajar teknologi deepfake dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya berharap lewat pembelajaran hari ini kita boleh semakin bijak dalam menggunakan AI generatif dalam kehidupan kita dan kita bisa mengimplementasikan pembelajaran deepfake ini dalam kehidupan hari lepas hari. Oke, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Jika tadi di awal kita sudah berdoa, di akhir juga kita akan berdoa. Siapa yang memimpin doa hari ini terakhir? Prince, silakan. Prince di depan. Teman-teman, mari kita bersyukur Allah. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekarang kami sudah selesai belajar Tuhan, kiranya Engkau memberkati share Tuhan yang telah mengajarkan kami dan berkati kami Tuhan. Yang sudah belajar Tuhan, kiranya apa yang sudah ajarkan Tuhan dapat kami pahami dan kami dapat gunakan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Amin.